Calon Tumbal Pesugihan, Part 73, Pingitan. Undangan pernikahan Agil dan Dinda benar-benar disebar sore itu. Akad nikah yang rencananya akan diadakan secara diam-diam kini dibatalkan dan dijadikan acara terbuka bagi seluruh warga Cijanur. Setelah Roy meninggal dan Hesti dipenjara, tak ada lagi yang perlu ditakutkan oleh mereka. Tidak akan ada lagi yang berusaha memisahkan Agil dan Dinda ataupun berusaha menyakiti mereka seperti dulu. Pesugihan yang dilakukan oleh Roy benar-benar sudah dihancurkan dan tak ada lagi teror untuk orang lain serta ketakutan akan menjadi calon tumbal dari pesugihan itu. Jaya menatap foto almarhumah Atikah sangat lama. Denny dan Agil menyadari hal itu sehingga mereka berhenti membereskan barang-barang yang harus disimpan selama diadakannya acara pernikahan besok. "Ada apa, Pak?" tanya Denny. "Bapak akhirnya ingat kalau waktu itu emak kalian teh memang memakan satu mangkuk sup ayam yang dibawa oleh Neng Hesti. Tapi saat itu, Neng Hesti teh belum menikah sama Roy. Hanya memang dia baru putus dari Agil," jawab Jaya. Denny dan Agil kini saling menatap satu sama lain usai mendengar apa yang Jaya katakan. Berarti pada saat itu, Roy memang menggunakan kesempatan putusnya Agil dan Neng Hesti untuk membuat Neng Hesti mengantarkan sup ayam itu ke sini. Jelas enggak ada yang akan curiga sama sup ayam itu, apalagi yang mengantarnya ke sini teh Neng Hesti. Hanya yang jadi pertanyaan Denny sampai sekarang, dari mana emak bisa tahu kalau dalam sup ayam itu ada apa-apanya dan menargetkan Agil? Denny masih penasaran, tapi Denny enggak tahu mau cari tahu kemana jawabannya, ujar Denny. "Cuma emak yang tahu jawabannya. Dan kalaupun emak punya jawabannya, mungkin seharusnya emak mengatakannya pada kita sebelum meninggal. Tapi emak juga meninggalnya mendadak, hanya beberapa jam sejak emak sakit," sesal Agil. Jaya menghela nafasnya dengan tenang untuk melepaskan semua beban dan rasa penasaran yang menggantung di dalam hatinya. Ia tak mau terus berlarut-larut memikirkan hal yang akan menjadi beban pikiran bagi anak-anaknya. Dinda sudah membantunya untuk menyelesaikan semua hal yang tak bisa ia selesaikan. Sekarang sudah saatnya bagi Denny dan Agil untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan mereka, termasuk diri Jaya sendiri. Tenda udah dipasang belum? Di rumahnya Neng Dinda?" tanya Jaya. Denny dan Agil pun seketika ingat bahwa mungkin hal itu belum terlaksana saat ini. "Mungkin belum, Pak," jawab Denny. "Terus, ngapain kamu di sini aja dari tadi? Sana pergi ke rumah Neng Dinda. Bantuin pasang tenda sama Yus. Masa iya atuh besok akad nikah sama resepsi pernikahan Agil dengan Neng Dinda semua tamu harus kepanasan," perintah Jaya sambil mencubit gemas lengan Denny berkali-kali. "Kenapa cuma Denny yang disuruh? Agil enggak bapak suruh juga," protes Denny. "Agil teh besok adalah pengantin prianya, Denny. Dia teh harus dipingit malam ini dan enggak boleh ketemu sama Neng Dinda. Malahan seharusnya dia teh enggak ketemu sama Neng Dinda sejak tadi pagi," jawab Jaya. "Dipingit, tahun 2022 masih ada pingitan? Atuh bapak, eta mah udah jadul. Sekarang bapak melarang Agil ketemu sama Neng Dinda, tapi lewat ponsel juga dia bisa video call. Mana ada yang bisa dipingit sekarang mah?" Jaya pun langsung menoleh ke arah belakang dan mendapati Agil yang sudah tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Agil sudah masuk ke dalam kamarnya serta mengunci pintu rapat-rapat. "Agil, jangan coba-coba video call Neng Dinda. Pokoknya malam ini kamu teh harus dipingit," tegas Jaya sambil menggedor-gedor kamar Agil. "Enggak mau, Agil enggak mau dipingit. Agil enggak bisa nahan kangen sama Neng Dinda," jawab Agil dengan sengaja. "Agil, jangan macam-macam kamu ya.
Jangan sampai kursi di pelaminan yang akan kamu pakai besok kakak pisahin sejauh mungkin dari kursinya Neng Dinda, ancam Denny. Di depan rumah Dinda saat ini, Kalin sedang mencoba menahan kekesalan serta menahan agar darah tingginya tidak kumat. Pemasangan tenda yang seharusnya sudah selesai sejak tadi, menjadi tertunda akibat kelakuan Kira, Zian, Vira, dan Zifan yang terus saja saling melancarkan aksi pendekatan. Ini jangan sampai aku mengeluarkan jurus batu melayang ya, ke arah kalian berempat, ancam Kalin. Ancaman itu tampaknya cukup sukses membuat Zian, Zifan, Vira, dan Kira kini kembali tersadar dengan pekerjaan mereka yang belum selesai. Mau kapan selesainya ini pemasangan tenda? Itu di dapur masih banyak yang perlu dikerjakan, karena kita adalah bagian dari pihak keluarga calon pengantin wanita. Kalian malah sibuk saja pendekatan, tapi tidak ada hasilnya, omel Kalin. Dinda dan Rini yang sedang berada di balkon depan kamar Dinda pun terkikik geli saat melihat Kalin yang tampak sedang bersemangat berceramah. Memangnya Elo sama Yus pendekatannya berhasil, ya? Tanya Vira dengan kepolosannya yang biasa. Kalin dibuat ternganga di tempatnya akibat pertanyaan itu. Kalin langsung memegangi leher bagian belakangnya sambil terlihat meringis selama beberapa saat. Siapa yang sedang pendekatan dengan Yus? Kenapa kalian hobi sekali menyebar gosip tentang aku dan Yus? Gemas Kalin. Janah yang sedang membantu ibu-ibu memasak saat itu hanya bisa tertawa diam-diam. Hamid sendiri memilih melirik ke arah Yusuf yang saat itu sedang duduk di hadapan Pak RT dan beberapa warga Cijanur lainnya yang sedang membuat janur kuning untuk dipasang di ujung jalan. Yusuf pun menoleh ke arah halaman rumah Dinda dan menatap Kalin, Kira, dan Vira sambil menggeleng-gelengkan kepala. Hei, teteh-teteh yang cantik, bisa enggak kalau bergosipnya bisik-bisik aja? Ini orang satu Cijanur sedang berkumpul dan bisa mendengar dengan jelas gosip yang kalian bicarakan, pinta Yusuf begitu lembut. Oh, jadi cuma gosip ya, soal pendekatan kamu dan Kalin? Terus, arti kecupanmu yang mendarat di keningnya Kalin 2 hari yang lalu itu apa, Yus? Aku, Vira, dan Dinda bisa melihat itu dengan jelas loh 2 hari yang lalu, sahut Kira tanpa basa-basi. Wajah Yusuf langsung memucat dalam sekejap. Janah pun segera berdiri dari kursinya untuk menghampiri putranya, sementara Hamid dengan tulus ikhlas sudah menggebuk punggung Yusuf menggunakan sarung yang tadi ia pakai salat di masjid. Budak teh menikah cida kalakuanana. Anak ini sangat keterlaluan kelakuannya. Ibu enggak mau tahu, kamu harus tanggung jawab sama Neng Kalin, omel Janah sambil menjewer telinga Yusuf. Iya, Bu, ampun, mohon Yusuf. Kalin pun bergegas menutup wajahnya dengan tenda yang belum terpasang akibat merasa malu. Kira dan Vira terkikik geli. Sementara Rini dan Dinda tampak meringis pelan saat melihat Yusuf yang tengah menjadi bulan-bulanan kedua orang tuanya. Denny muncul tak lama kemudian dan Rini bisa melihat sosoknya yang kini sedang tersenyum ke arahnya. Dinda tahu arti senyuman malu-malu itu dan hanya berupaya untuk tidak merusak suasana hati Rini maupun Denny yang sedang berbunga-bunga. Kak Denny, gimana Kak? Udah dapat kepastian dari Rini? Tanya Vira, sukses membuat suasana hati Rini dan Denny berantakan total. Dinda pun tertawa geli sambil memegangi perutnya. Gue susah-susah nahan diri untuk enggak mengeluarkan sindiran. Si Vira enteng banget mulutnya nanyain soal kepastian, ungkap Dinda. Dia kayaknya butuh luluran pakai minyak jelantah, Din. Tunggu aja, sebentar lagi bakal gue laksanain kok. Gemas Rini yang sengaja mengatakannya dengan sangat jelas agar Vira bisa mendengar secara langsung.
Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.